tempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, Perompak RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, tidaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perompak RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, dulur pendengar di mana berada. Kali ini kita masuk di sesi obrolan komunitas ya. Dan komunitas yang akan kita ajak ngobrol pada pagi hari ini ada Palembang Book Party ya. Apa itu Palembang Book Party? Kita akan tanya-tanya langsung kepada para aktivis atau pelaku kegiatannya. Ada Riyadi Oyat, ada Pardesela, ada Kintanada Zahira, dan langsung baik kita akan bertanya bersama mereka. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini Palembang Book Party ini adalah komunitas apa lah? Kita boleh tahu nih. Ya, misalnya kita ini Oyat dulu ya. Oyat. Boleh. Yang di ujung Pardes. Ya. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Ada Oyat selaku apa nih? Selaku penanggung jawab di region Palembang. Pardes ya. Volunteer. Oke. Dan Kintan panggilannya. Iya, Kintan Kintan selaku di sini. Sama penanggung jawab juga. Oke. Ada berapa orang semuanya kalau komunitasnya? Kalau komunitas kita ini yang reguler sekarang sekitar 30 orang. Namun kalau untuk grup umumnya hampir 200 lebih. Wow. Ya. Itu di Palembang. Di Palembang. Dan ini berjaringan atau hanya satu aja di Palembang? Kalau untuk Palembang Book Party sendiri sebenarnya komunitas regional. Jadi komunitas pertama kali yang terbentuk di Book Party itu adalah Kota Jakarta pada sekitar bulan September tahun lalu. Namanya Jakarta Book Party. Jakarta Book Party. Oh, jadi setiap kota namanya sesuai dengan kotanya ya? Iya, sekarang sesuai dengan kotanya karena yang dari Jakarta Book Party itu pindah nama menjadi Indonesia Book Party. Oh, secara pusat ya? Ya, Okay. secara pusat. Ya. Kegiatan kita cerita tentang kegiatannya dah mengenai Palembang Book Party pastinya ada hubungan dengan membaca dan literasi. Iya, ya. benar sekali ya. Sejak kapan ya, berdirinya nih kalau di Palembang? Kalau di Palembang sendiri itu Februari. Terbentuknya Februari. Pertama kali itu kita mengadakan agenda meet-nya di Taman Dharma Wanita TPRI gitu. Oke, kita mau bentuknya? Bentuknya itu membaca buku. Biasanya kita dari siang sampai sore itu pertama kali agenda itu perkenalan bookmates. Jadi kita bertemu satu sama lain, kenalan, sharing nama atau sejenisnya. Kemudian 1 jam penuh kita silent reading, jadi membaca senyap. Entah teman-teman itu mau menyebar luas di daerah taman-taman tersebut maupun berbentuk kelompok. 1 jam itu? Iya, 1 jam membaca buku. Nah, itu tercover semua buku ini dibaca dalam satu buku atau hanya beberapa ya. Jadi 1 jam itu kita baca sesuai dengan kemampuan membaca, baik dia skimming, scanning atau membaca cepat. Jadi dalam 1 jam itu setelah membaca biasanya kita sharing apa hasil dari bacaan. Jadi pemahaman dari yang kita baca itu apa, kita sharing kepada teman-teman gitu. Baik dia membacanya hanya 1 bab, 2 bab atau 15 halaman ataupun 20 halaman gitu. Oke.
Di sini ada Fardo Sela juga Quintanada. Ini ikut gabung dari awal atau baru? Sebenarnya aku dari awal pembentukan waktu pengajuan ke regional Jakarta pada saat itu belum itu termasuk terlibat di situ. Tapi untuk aktif secara langsung ketika kegiatan itu mungkin baru bulan kemarin ya. Iya. Baru bulan kemarin karena kesibukan lah. Pak. Oh, iya. Ada kesibukan tersendiri itu. Terus kalau Kintan? Kalau Kintan sih kalau nggak salah di pertemuan keberapa itu 2 ya kalau nggak salah. Kedua, ya. Iya masih di awal-awal juga, tapi di pertemuan kedua itu sebelum ada pengurus inti kalau nggak salah. Jadi masih dari awal ikut di situ. Iya. Ini rata-rata mahasiswa, pelajar atau umum? Campur ya. Iya, Campur. Tapi Jadi kalau orang-orang bekerja bisa ikut gabung ya? Bisa banget. Bisa Tidak banget. terbatas. Iya. Memang untuk mewadahi kawan-kawan yang memang punya minat baca, suka baca itu, jadi siapapun dia nggak pernah mandang apapun termasuk latar belakang, apalagi latar belakang pekerjaan kan. Iya. Dan dengar-dengar juga ikut komunitas lain juga ya di sini selain Bukparti ya. Iya, beberapa terlibat dengan kita. Jadi walaupun kita Palembang Book Party kan notabene membaca buku, tapi dalam konteks semua komunitas juga ikut terlibat. Oke, ini masih dalam nuansanya Hari Buku yang bulan Mei kemarin kan? Iya. Dan juga banyak sekali campaign atau kampanyenya dari teman-teman dari Bukparti, kegiatan seperti membaca di LRT kemarin ya. Iya, sempat. Nah itu agenda ya atau beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan? Sebenarnya yang membaca DLRT itu kita dadakan banget. Jadi memperjuangkan kota Palembang di mana bahwasanya kalau transportasi umum juga bisa dapat kita gunakan sebagai tempat membaca. Tujuannya untuk menormalisasikan membaca di tempat umum. Oh, jadi nggak usah malu-malu dah ya. Iya, Itu intinya ya. nggak usah malu-malu. Oke, bawa buku, baca dimanapun bisa. Iya, bisa aja. Tapi kalau hingar-bingar atau keramaian itu juga membuat permasalahan juga kalau kita membaca buku untuk konsentrasi. Itu kalau dari teman-teman Bukparti mana? Mungkin kita Kalau aku masalah kebisingan sekitar lingkungan nggak terlalu berpengaruh karena kebiasaan tinggal di daerah yang kiri kanannya deket. Iya, Jadi iya, waktu iya. kecil kita baca komik atau baca-baca novel-novel itu memang kiri kanan tuh ya ada suara ibu-ibu ngobrol lah, suara anak-anak kejar layangan atau lain sebagainya. Jadi mungkin ya aku nggak tahu kalau secara ilmiahnya, tapi mungkin sedikit banyak itu berpengaruh sampai sekarang. Jadi kalau mau seramai apapun kalau memang udah concern ke buku nggak berpengaruh. Tapi ini kan benar-benar subjektif maksudnya, yang bisa jadi teman-teman lain tuh bisa berpengaruh. kalau juga. kita sendiri Tergantung orangnya sih. Ada memang orang-orang yang bisa baca kayak di tempat rame, berisik itu masih bisa. Tapi ada orang-orang yang suka bacanya tuh misalkan kayak di kamar yang hening gitu. Jadi tergantung tempat. Kalau aku sendiri sih sebenarnya aman-aman aja ya, kayak baca di tempat umum terus lagi rame, apalagi kan itu suara berisiknya bukan suara berisik dari orang-orang aja, tapi kayak dari suara LRT yang berdecit itu kan. Iya. Itu lumayan juga sebenarnya. Jadi ketika menyimak konsentrasi tinggi ternyata udah bunyi gitu. itu memang agak ini sih berpengaruh Jadi juga. kan kita berbicara apalagi baca novel atau mungkin baca cerita itu kan imajinasi kita berubah dah. Iya, ada Benar. kayak ada sesuatu yang diputar di kepala. Semacam film tersendiri yang kita atur sendiri, bentuk tokohnya kita bikin sendiri gitu kan. Ya ketika ada suara yang tadi bunyi mungkin berubah juga. Bisa berubah. Jadi, Bisa. Pikir ke yang lain. iya. Ya kalau kita baca di perpustakaan kan ada tulisannya harap diam, tenang ya. Tapi ini teman-teman dari Bukparti mengajak kita untuk baca di tempat umum ya. ruang Ini yang publik unik ya, ruang publik ya. Biasanya juga ya ini kalau diadakan sendiri, kalau dia seperti acara di taman-taman itu yang kebanyakan anak-anak ikut ya. Terlibat. Kemarin sempat ada yang datang itu 6 SD. Jadi dia kalau tidak salah membawa buku Dunia Sofi. Jadi anak 6 SD pun tertarik dengan buku gitu. Dimana dia belajar tentang pengetahuan filsafat namun dikemas dalam bentuk novel. Nah, dia tertarik akan seputar buku-buku yang seperti itu anak kelas 6 SD. Oh, luar biasa ya jangkauan mereka. Langkahnya itu. Iya. Jadi biasanya anak-anak tuh sukanya dengan yang fiksi, Bergambar. Bergambar. yang fantasi. Paling tidak cerita-cerita rakyat. Iya. Memang hobi membaca teman-teman bertiga nih mungkin dari umur berapa tahun? Kalau hobi mungkin dari kecil udah belajar membaca kan, karena
agama sendiri menuntut kita untuk ikro, Iya. bacalah. Namun kalau terjun langsung pada buku-buku yang bergenre, mungkin bisa dibilang dari SMP. Oh. Yang kayak novel mungkin. Karena notabene waktu kecil dulu kan hobi menonton televisi, mendengar radio, dan membaca komik. Nah, kalau buku-buku yang seperti ini mungkin SMP baru dikenalkan secara Di langsung. perpustakaan. Iya, di perpustakaan Kalau sekolah. Pardes? Panggil nama Pak Ades, Ades boleh. Ades ya? Ya. Lebih ke mungkin kejebak sampai jadi kebiasaan itu. Iya ya. SD itu kan satu kamar sama abang ceritanya. Ah. Nah dia banyak suka sebulan sekali atau waktu itu komik terbit. Aku ingat komik Detektif Conan. Dulu kan nggak kayak sekarang banyak online bisa Iya. baca komik secara online dan lain-lain. Waktu itu mesti beli komik. Nah jadi karena bertumpuk dan akunya nggak punya kesibukan lain waktu kecil itu baca dan karena udah habis dibaca yang ini nggak ada bacaan lagi, ujungnya melompat ke novel-novel misteri juga sama kayak Detektif Conan, karya Conan Doyle dengan Sherlock Dari Holmes, komik Agatha ke Christie. novel. Iya. Oh. Tapi dulu nggak terlalu concern, hanya sekedar baca walaupun sekarang ingat sedikit-sedikit, Iya, sekedar baca-baca. Dan pada akhirnya jadi kebiasaan kan, ngerasa ada yang kurang kalau nggak baca. Jadi ketika habis juga novel ini sampai lari ke buku-buku punya bapak yang agak tua, buku-buku Tan Iya. Malaka. Iya. Padahal untuk usia itu hanya sekedar baca kan memang, jadi tidak tahu pengen ngisi kegiatan sampai ya pada akhirnya sampai sekarang minimal Jadi, baca artikel. Ades ini dari keluarga hobi baca ya. Lebih tadi jadi bilang kejebak, ujungnya jadi kebiasaan. Oke, untuk Kintan sendiri? Kalau aku sih dari kecil ya memang dulu kan sempat ada majalah Bobo yang cetak. Iya, Nah itu iya. suka langganan itu. Iya, iya, Jadi iya. memang langganan dari orang tua yang kasih. Terus kayak dulu kan masih ada koran ya. Jadi suka baca koran juga karena lihat kebiasaan dari kakek, dari orang tua suka baca koran. Cuman kalau kayak novel terus buku-buku yang non fiksi itu dari SD kelas 4 atau kelas 5. Karena baru tahu kalau ada namanya perpustakaan dan mulai baca di situ, jadi baru diperkenalkan buku tuh dari situ. Cuman memang Oke. kalau kayak buku-buku novel itu memang kebanyakan anak-anak SMP yang baru dikenalin itu di perpustakaan Dari untuk buku novel. cerpen-cerpen gitu. Jadi banyak kenal novel itu dari SMP juga paling Oke. banyak. Ya. Dan Palembang Book Party kemungkinan bukan hanya pembaca tapi ada juga penulis ya, masuk itu. Iya. Ada juga teman yang bisa menulis. Ini dua-duanya penulis. Oh, keren. Ada bentuknya apa, cerpen atau gimana? Kalau Ades? Kumpulan puisi pak. Lebih concern kumpulan puisi, tapi sempat ikut antologi di Padang. Itu kumpulan cerpen untuk pertama kali. Tinggal di Padang loh. Enggak tinggal di cuman Padang. ikut- Sempat berproses itu sekitar 2 bulan main. Oh, Ceritanya main, terus diajak nggarap satu buku kumpulan cerpen di situ. Oke. Kalau Oya sendiri? Genre-nya? Kalau Oyat sering posting di Instagram kalau tahu. Jadi kayak quotes gitu, kata-kata dan lain sebagainya. Namun beberapa hal juga pernah menggarap sebuah novel gitu. Ya, mungkin ini, larinya nanti kalau bisa menjadi teman-teman bukan hanya pembaca tapi juga penulis. Jadi ya mungkin bisa Mendukung. iya mendukung juga ya. Jadi, Bagaimana literasi secara konvensional kan? betul. Ada sirkulasi di situ, ada yang kita baca, ada yang kita keluarkan, baik Ada secara menulis mencetak atau ya. kawan-kawan pengen jadi film juga tidak masalah hasil bacaannya, itu kan Iya. salah satu output atau cara mengeluarkan itu. Mau jadi naskah teater, Iya. kayak karya Albert Camus, juga Betul. ngerti William Shakespeare, itu Iya, kan iya. banyak sekali karya beliau yang dari cerpen, novelnya sampai itu. Bahkan kalau perwujudan yang bisa jadi outputnya jadi teater juga. Oke. Selain kegiatan berkumpul, itu agendanya apa baik kalau selain kita kegiatan berkumpul kalau di taman tadi ada apa diskusi juga gitu? Ada. Jadi setiap kegiatan itu pasti ada yang namanya special activity. Kalau yang kemarin itu kita kolaborasi sama Nusa Membaca di Gramedia. Jadi selain membaca kita juga bikin bookmark gitu. Jadi pembatas buku kita bikin bersama. Kadang juga kita dari sesi sharing itu ada games, mini games. Jadi sifatnya juga yang tadinya mungkin boring bisa kita hibur dengan beberapa games gitu. Kemudian kadang-kadang pembahasan ada agenda buku yang dibaca itu kita kaitkan dengan dunia perfilman. Kan biasanya sebuah novel yang diangkat menjadi film kayak buku
Laskar Pelangi karya Hirata. Andrea Hirata gitu. Nah, jadi kita kupas di sana dari sudut pandang pembaca, dari sudut pandangnya yang menonton film dan akhirnya dia membeli sebuah novel tersebut. Jadi kita sangat mendukung penuh kayak penulis lokal, penerbit lokal maupun komunitas lain yang berkaitan dengan dunia literasi juga gitu. Iya, yang kayak contoh di LRT kemarin kan kita kolaborasi sama Kelana Book Club. Jadi Kelana Book Club itu bisa dibilang lokalnya Palembang gitu. Jadi dia yang lebih dulu di Palembang mendirikan book club, kita jadi kolaborasi bareng mereka. Kalau di Palembang banyak yang komunitas membaca buku sebenarnya. Kalau setahu Riyadi lumayan banyak. Banyak ya. Iya, ada giat baca, buku-buku Linda, ruang bebas baca gitu. Kelana Book Club, Palembang Book Party, Termasuk perpustakaan punya masyarakat ya. iya, TBM. Iya, TBM taman beberapa- bacaan ya. Iya, taman bacaan masyarakat. Iya, mungkin dari Kintan sendiri, ya. Sejak kapan itu tahu kalau hobinya itu, hobi membaca? Kayaknya kalau dibilang hobi tuh nggak sadar ya. Jadi memang misalkan pergi sama orang tua ke mall gitu dulu suka, Cari buku ya? cari buku terus diajak ke toko buku, belilah buku, ya udah beli gitu, suka baca dihabisin. Tapi ada dukungan dari orang tua juga tuh ya? Iya benar. Jadi Karena memang jarang kalau pasti ada orang tua yang memberikan motivasi. Iya. karena kayak kalau misalkan dari Kinan sendiri tuh nggak yang pengen beli buku banget, tapi kayak karena ada dukungan dari orang tua tadi jadi kebiasaan gitu sampai sekarang. Oke. Kalau menurut kalian di Palembang sendiri, antusias para generasi muda untuk membaca tuh banyak nggak kira-kira Des? Banyak, Kak. Banyak sekali, lumayan. Karena banyak orang tuh ngomong bahwa Indonesia nih literasinya Rendah. rendah. Bahkan kemarin karena aku di awal udah tahu Palembang Party, udah tahu mereka gathering pertama kali, 2 kali, 3 kali itu dalam ekspektasiku tuh Dikit lah ini nih. iya bakal banyak nggak nih teman-teman baru, Iya, bakal banyak silaturahminya bakal jalan sejauh apa begitu. Tapi ketika ketemu itu bahkan ya di luar ekspektasiku tadi, karena aku berekspektasi bakal ketemu kawan-kawan yang jejaringnya tetap sama yang pernah ngobrol sebelumnya, nggak berekspektasi bakal banyak banget ternyata. Dan melihat antusiasme ini saya pikir satu kemajuan dalam tanda kutip tanda kutip ya kemajuannya ya untuk dunia literasi Ada Palembang. orang-orang baru banyak ya. Iya banyak sekali Pak. Beraneka ragam. Ya mungkin dia hanya berdiam di rumah membaca sendiri. Ternyata mereka muncul ketika ada komunitas. Nah ini informasi tersampaikan namanya kalau di masyarakat bahwa adanya komunitas ini. Ini apa yang dilakukan oleh Ojek dan kawan-kawan nih untuk menarik orang-orang banyak untuk kumpul? Jadi dari Palembang Book Party sendiri mencoba untuk membuat sebuah konten gitu, sebuah konten agar tersampaikan pada masyarakat Palembang. Nah, yang menyebarkan konten tersebut yang terlibat pada Palembang Book Party atau yang pernah ikut serta gitu. Jadi sebagaimana mestinya informasi yang disampaikan mulai dari mulut ke mulut, sosial media, dan akhirnya beberapa kalangan penasaran di mana dia sudah mulai konteks nanya lewat DM, lewat WA dan lain sebagainya. Nah, harapannya Palembang Book Party sendiri berharap teman-teman yang hobi baca yang tadinya sering baca di luar, di kamar maksudnya, ayolah kita kumpul bareng. Karena menurut teman-teman dari Palembang Book Party dari sesi sharing kemarin, bahwasanya membaca itu agar tidak bosan kita butuh teman atau rewang lah istilahnya, rewang membaca, baik itu genre yang sama ataupun yang berbeda, karena kadang berbeda pendapat tentang hal yang kita baca sama. Kayak contoh saja ketika Oyat membaca buku Bumi Manusia, mungkin pandangan Oyat akan pribumi berbeda dengan Pardesela ketika membaca buku Bumi Manusia. Nah, hal yang tersebut itulah yang memantik teman-teman dan masyarakat agar tertarik dengan dunia perbukuan gitu. Oke. Ini dulu pendengar karena kita siarkan melalui YouTube ya. Kalau di YouTube ikut jengokan kawan-kawan memang orang-orang yang hobi membaca buku. Karena kemana-mana bawa buku. Dan satu orang yang bawa buku pendengar ya. Ini Oyat bawa buku dewe, si Ades bawa buku apa tuh? Perang Eropa PK Ojong. Kalau Kintan?
Ada dua sih, menyembuhkan luka hati bersama Ilahi sama buku Iya. terapi Rukmi. Itu dibaca baru kali ini atau berulang kali gitu itu buku itu? Ada ya buku yang dibaca berulang kali? Ada. Ada. Kenapa jadi berulang kali itu? Sebagai pengingat juga sih, dan juga kayak nggak bosen-bosen, nggak tahu kenapa gitu. Tapi sebagai pengingat, memang kita tuh kan selalu berhubungan sama hati. Ini bukunya Jeluvina, menyembuhkan luka hati bersama Ilahi. Kita ini kan hidup Oh, ada selalu pesan-pesannya berhubungan itu ya? sama- kayak sebagai pengingat ketika misalkan kita keluar terus disakitin sama orang secara sengaja maupun tidak, itu sebagai pengingat, oh rupanya kita nggak boleh sakit hati gitu. Iya, oke. Ya, kalau Ades? Mungkin aku karena kesulitan nginget nama orang, Pak. Ya. Jadi ketika baca kayak ini buku sejarah yang banyak banget nama-nama tokoh-tokoh yang pelafalan Eropa yang huruf mati ketemu huruf mati. Jadi mesti bacanya minimal 2 kali itu. Untuk itu baru tapi belakangan udah tahu apa caranya cepat biar ingat itu ternyata langsung ditulis. Jadi ketika baca satu bab itu langsung diresum sendiri apa yang kita ingat aja. Oke. Begitu. Kalau Adik? Kalau Oyat sendiri Oyat, ya. seperti kata Mbak Najwa kan, jatuh cinta pada buku itu hanya perlu satu buku. Temukanlah buku itu dan selamat jatuh cinta. Ya. Gitu. Jadi buku yang jatuh cintanya? Karya-karya Pramudiana Tatur. Kenapa? Karena ya pertama latar belakang si penulisnya ya, yang separuh hidupnya itu di penjara, bisa dibilang kayak 4 tahun di masa kolonial, 1 tahun di Orde Lama, dan 14 tahun di Orde Baru. Ya. Salah satunya di Nusa Kambangan dan Pulau Buru yang lebih paling lama. Jadi inspirasi banyak di dalam Iya, dia Iya, menulis itu yang hebat di ruang dalam pembuangan itu ya. di ruang-ruang terbatas. Benar Dia bisa sekali. menciptakan tetralogi Pram. Wah, keren. Mana kalau kita lihat lagi karya-karya Pak Pram ini ada yang dibakar bahkan belum sempat diterbitkan. Mungkin kalau karya yang dibakar itu diterbitkan, tidak terbayang lagi kosakata dan cara dia menyampaikan informasi Yang diterbitkan sejarah. berapa tuh? Sekarang karyanya mungkin ada 14 kayak. 14 terbit, iya, terdeteksi. kurang lebih. Nah, kayak buku ini sendiri udah terbitkan ke 35. Jadi mungkin dari sebelum-sebelumnya udah banyak pembaca yang mengkritik dan juga memberi resume ya. Oke. Seingatku beliau juga sempat ini masuk ke nominasi Nobel. Oke. Iya. Tapi kalah di output dampak secara langsung. Ya. penilaian. Ini menarik sekali kalau kita membahas buku nih ya. Nanti kapan-kapan kita buat sesi sendiri. Karena hari Minggu ini kayak saung sastra gitu, tapi tidak berjalan. Nanti kita akan mungkin coba untuk membuat boleh. ya. Amin. Jadi bisa kita ajak Kelana juga, kita ajak Giat Baca dan teman-teman dari book club ya. Jadi semuanya bisa terakomodir untuk nantinya bisa mengupas buku yang dibaca tadi. Dan dulu galau-galau kita bakal ngobrol lagi dan bisa bertanya langsung dengan narasumber kita pada pagi menjelang siang ini. Ada Palembang Book Party yang namanya Book Party, tapi bukan pesta dengan buku, bukan, tapi pesta membaca buku ya, atau pesta dengan mengapresiasi buku ya. Dan pastinya kita akan kembali setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, kita isi kembali dengan beragam informasi di program obrolan komunitas. Esensi buku The Secret, karangan Robert Byrne. Tiap kita tentunya mengharapkan segala hal yang kita inginkan bisa terwujud dan menjadi sebuah kenyataan. Namun, kadang kita sendiri juga yang sering meragukan tentang kemampuan kita dalam mewujudkan keinginan kita tersebut. Kita kadang lebih sering berpikir negatif ketimbang berpikir positif. Robert Byrne dalam bukunya yang berjudul The Secret adalah buku self-help yang mengeksplorasi konsep hukum tarik-menarik dan bagaimana penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan. Buku ini menekankan pada kekuatan berpikir positif dan kemampuan mewujudkan keinginan seseorang menjadi sebuah kenyataan. Premis utama dari The Secret atau rahasia adalah bahwa pikiran dan keyakinan kita memiliki pengaruh langsung terhadap peristiwa
menarik kenyataan, menyatakan bahwa yang serupa menarik yang berupa. Artinya, pikiran yang positif menarik hal yang positif. Begitupun sebaliknya, pemikiran yang negatif menarik hal-hal yang negatif juga. Rhonda Byrne juga menjelaskan bahwa dengan berfokus pada pikiran positif dan memvisualisasikannya, kita dapat menarik hal-hal yang kita inginkan dalam kehidupan nyata. Buku ini pun memperkenalkan tentang gagasan bahwa alam semesta berlimpah dan kita dapat memanfaatkan kelimpahan ini dengan menyelaraskan pikiran, emosi, serta keinginan kita. Ini menunjukkan sebuah rahasia bahwa kita memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas kita sendiri melalui pemikiran yang kita pilih dan fokus. The Secret menawarkan nasihat praktis tentang bagaimana menerapkan hukum tarik-menarik dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk cinta, uang, dan kebahagiaan. Buku ini memberikan latihan dan teknik yang dapat membantu pembaca mengubah pola pikir mereka dan mengembangkan pandangan yang lebih positif. Buku ini juga mengetengahkan kisah-kisah pribadi dan anekdot dari orang-orang yang mengalami transformasi positif dalam hidupnya. Dengan menerapkan prinsip hukum tarik-menarik, kisah-kisah inilah yang menjadi inspirasi dan motivasi bagi para pembaca untuk menerima konsep-konsep yang disajikan dan menerapkannya dalam kehidupan mereka masing-masing. Intinya, The Secret atau Rahasia adalah buku panduan yang bertujuan untuk memberdayakan individu dengan mengajarkan mereka bagaimana memanfaatkan kekuatan pikiran dan keyakinan mereka untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan yang mereka idamkan penuh dengan kelimpahan. Pertanyaannya, bagaimana dengan pilihan Anda? Senantiasa berpikir negatif sehingga menghadirkan hal-hal yang negatif dalam hidup Anda atau malah sebaliknya? Oh sayangku, yakinlah kau, inilah cinta kita berdua. Jangan kau ragu lagi, karena cintaku dalam niat. Tak usah kita jauh-jauh, ibarat ke Juliet dan Romeo. Cinta kita teruslah dijaga untuk selamanya. Di sini, di tempat kita ada juga legenda cinta sehidup semati. Cerita lama, warisan budaya, Pulau Kemarau di sungai musim. Payo melok kita kesana, kita nikmati pemandangannya. Cinta niat Pulau Kemarau, pulau tercinta Palembang punya. Tak usah kita jauh-jauh, ibarat ke Juliet dan Romeo. Cinta kita teruslah dijaga untuk selamanya. Di sini, di tempat kita ada juga
cinta sehidup semati. Cerita lama warisan budaya Pulau Kemarau di sungai Musi. Ayo melo kita kesana, kita nikmati pemandangannya. Cinta niat Pulau Kemarau, pulau tercinta Palembang punya. Tak usah kita jauh-jauh, ibarat ke Juliet dan Romeo. Cinta kita teruslah dijaga untuk selamanya, langgeng selamanya. Pulau Kemarau Palembang punya. Alang kelema makan ketupat. Ketupat dimakan dodok di Muaro. Melalui Prompat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, Prompat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dalam program obrolan komunitas seperti biasanya ya di setiap pagi jam 9 pagi hingga 10 ya kita isi dengan obrolan komunitas dan komunitas pada pagi hari ini, yaitu ada Palembang Book Party ya yang sudah masuk di sesi kedua kali ini. Tadi kita ngobrol-ngobrol mengenai asal muasalnya kegiatan ini atau mereka kapan bergeraknya dan apa saja kegiatannya. Dan yang pastinya Palembang Book Party ini mengajak masyarakat untuk bersama-sama ya mencintai buku, yang membaca dan menggiatkan kembali minat baca bagi masyarakat Kota Palembang bahkan Sumatera Selatan ya, untuk menggaungkan literasi di Sumatera Selatan. Dulu pendengar, kita lanjut kembali dengan obrolan bersama teman-teman di Palembang Book Party ya. Halo, apa kabarnya? Maaf ya, tadi agak lama ya kita di sesi yang kedua ini. Dan sambil pendengar yang ingin bergabung silakan di 0711351656 di program obrolan komunitas. Nah, kita lanjut kembali. Kalau di komunitas ini apa yang menjadi ciri khasnya berbeda dengan komunitas lain mungkin? Boleh dijelasin? Kalau ciri khas mungkin kita dari sesi silent reading sama sesi sharingnya berbeda. Karena ketika kita silent reading memang benar-benar meninggalkan digital gitu kadang. Sekalipun teman-teman yang masih memegang handphone, dia membaca buku e-book gitu. Kemudian pada sesi sharing kita itu tidak memberi batasan pada buku bacaan apapun dan genre apapun. Jadi semua teman yang hadir di sana mengekspresikan dari apa yang dia baca. Jadi dia sharing bebas pendapatnya bagaimana. Walaupun di tengah-tengah itu kadang ada sesi perdebatan. Jadi perdebatannya juga pada orang-orang yang membaca bukunya yang sama. Jadi bukan opini atau pendapat yang memang nggak ada base-nya. Jadi dia berpendapat sedemikian rupa seperti apa yang dia baca. Kemudian di Palembang Book Party sendiri tema yang unik adalah kita membaca sambil piknik. Jadi teman-teman di sana boleh membawa ciki-cikian, jajan-jajanan sendiri dan kudapan ya kulinernya. Kemudian kita tidak pernah memberikan sebuah HTM untuk registrasi hadir ataupun sebagai semacamnya yang harus berbayar. Jadi memang benar-benar di kegiatan Palembang Book Party ini free, gratis. Teman-teman dari masyarakat Kota Palembang cukup bawa buku. Jadi bawa buku apa yang pengen dia baca pada saat itu. Sekalipun walaupun tidak ada buku, kadang kita menyediakan lapak buku dari buku-buku teman-teman yang dijadikan satu gitu. Jadi Palembang Book Party sendiri bukan terkhusus pada orang yang hobi membaca, tapi kalaupun ada teman-teman di masyarakat Palembang yang mau mulai membaca, silakan datang ke Palembang Book Party.
Karena mungkin teman-teman dari Palembang Book Party bisa kasih saran, Kak, saya mau baru mulai membaca, rekomen buku yang untuk dibaca pertama kali apa ya, Kak? Mungkin teman-teman dari Palembang Book Party bisa menyarankan di sana gitu. Iya. Ya enggak, teman-teman? Ada tambahan mungkin dari Ades dan juga Kintan? Ada mungkin pernah ikut organisasi lain lah, kan ada pembeda lah mungkin bercerita mungkin masukan ataupun. Kalau organisasi lain sih nggak ada yang berhubungan sama buku ya. Tapi kalau Kinan sendiri ngerasain di book party ini memang lebih santai. Jadi nggak ditentuin, terus nggak kaku, dan teman-teman itu bebas mengekspresikan apa yang dia baca. Itu sih kalau yang Kinan lihat memang karakternya di situ pembacanya. Jadi ada kebebasan ya di organisasi ini. Kalau ada sendiri? Yang mungkin nggak baru pertama kali ikut klub buku Pak, itu kan pertama kali ikut buku, tapi setelah melihat dari beberapa kegiatan belakangan ini, salah satu hal yang benar-benar eksklusif dari klub-klub buku semacam Palembang Book Party ini, kawan-kawan tuh dia bisa menciptakan moodnya sendiri. Karena itu penting ketika membaca buku tuh, mood itu salah satu yang berpengaruh. Nah, dengan adanya Palembang Book Party ini ternyata dia bisa menumbuhkan mood untuk baca itu, yang pada akhirnya juga penyambung lagi untuk hari ke depan dia bisa mau untuk baca buku, dan hari ke depan mau untuk baca buku. Begitu. Oke, jadi ada memotivasi gitu. Sebagai pematik lah. Selama ini mungkin kita membaca sendiri, tapi kadang karena ketemu teman-teman baru yang tapi punya menarik hobi yang tadi sama tuh. ada waktu 1 jam untuk membaca tadi ya. Dan itu berkumpul apa per orang sendiri-sendiri tempatnya? Kadang menyesuaikan tempat. Jadi kalau tempatnya luas, satu kelompok kadang kita bagi kelompok dari misal 30 orang yang datang, berarti kita bagi 3 kelompok. Satu kelompok itu biasanya isinya 10 orang. Nah, kalaupun yang hadir sekitar 20, kadang kita jadiin lingkaran besar. Jadi berbentuk melingkar, kita kumpul bareng-bareng gitu. Ya. Bervariasi gitu. Bervariasi ya. Nah, tadi ada disebutkan ada teknik-teknik membaca. Nah, mungkin untuk pendengar boleh tahu apa ya teknik membaca itu? Kalau sejauh ini yang sering kali teman-teman gunakan itu kayak scanning, scamming sama scanning. Jadi kayak ada istilahnya itu membaca cepat. Jadi dia membaca per karakter dari tokoh-tokoh tersebut. Kemudian ada teknik scanning di mana dia mencari kayak latar tempat dari sebuah novel tersebut. Kemudian bagaimana karakter-karakter dari tokoh-tokoh yang ada di dalam novel, kapan terjadinya dan lain sebagainya. Kadang teman-teman itu membaca bukan hanya sekedar membaca. Dia mencari sebuah unsur intrinsik sama ekstrinsiknya dalam sebuah novel gitu. Oke. Tapi ada juga yang mau membaca, kalau memilih buku yang sesuai dengan kita gitu, atau menariknya buku itu dilihat dari apa? Mungkin dari cover bukan ya? Bukan ada. Cover dan harga. Cover dan harga. Lihat Tapi depan, pada kemudian iya, pasti lihat harga tadi kan. Dan ternyata menipu ya. Ternyata baru mencoba untuk menulis, ada penulisnya kita. Dan atau ada tadi ya rekomendasi dari teman-teman book party. Ya. Dan kalau kita sendiri, kalau kita ke perpustakaan atau ke toko buku, biasanya apa nih yang dilihat? Kalau aku sih siapa yang memberikan saran ya, sama kalau bisa terbuka di buku plastiknya bisa. baca sih. Biasanya Pak, yang paling mudah yang paling sering ini aku lakuin itu kan baca sinopsis. Oh iya, Baca sinopsis ya. itu paling salah satunya. Ya. Atau kalau pergi ke toko-toko buku besar kan mereka udah mengkelompokkan buku-buku bestseller. Ya. Itu mungkin kalau udah bestseller ya biasanya. Ya. Pasti enak dibaca tuh. Iya, kalau kita sendiri, kita udah banyak buku yang ingin baca. Nggak banyak banget sih, tapi lumayan. Tapi kalau misalkan nyari buku, itu pasti yang pertama kita lihat judul sesuai kebutuhan kita atau enggak, atau benar tadi lihat sinopsisnya. Biasanya dari sinopsis itu kita nggak cuma lihat
isi bukunya aja, tapi lihat gimana cara penulisnya nulis, gitu kan? Karena kan penulis kan beda-beda ya cara mereka nulis. Nah biasanya dilihat dari situ. Ciri khas ya. Iya, ciri khasnya. Ya. Kalau di Sumsel ada ya penulis ini? Di Sumsel Beni Arnas pastinya, iya, Kak Rizky utama. Kemarin kesini kan memang. Kemarin? Iya mampir ya. Tidak terkabar ya. Ya kalau bisa dia digiring ke Bukparti juga. Kalau di Bukparti ada kegiatannya ini setiap minggu ya. 2 minggu, 1 bulan itu 2 kali. Jadi kalaupun ada minggu ini berarti minggu depan libur, udah terjadwal kayak gitu. Jadi 2 minggu 1 kali ya. Karena kesibukan rutinitas tadi ya. Iya. Iya. Penyesuaian sama agenda teman-teman kan yang notabene ada pekerja, pelajar. Selain yang resmi ada mungkin langsung kumpul-kumpul di mana gitu. Iya, kalau untuk kumpul-kumpul biasa yang tidak diagendakan biasanya langsung mendadak. Mendadak. Kayak lagi di mana? Di grup WA ya. Jadi kalau udah satu orang yang ngepop di dalam grup nih, Banyak yang nyusul biasanya, langsung Pak. nyusul Pancingan. Iya. Dan tadi kabarnya mau ngisi acara juga di festival bulan Juni. Iya, kebetulan hari ini Oh, hari ini Iya, ya. hari Nah, ini dipromosikan boleh nih. Hari ini di mana deh? di Hillary atau rumah Satwika. Iya, Satwika. Satwika. Di dekat Taman Kambang Iwa. Oh, dia berubah kegiatan ya. Kemarin tuh di tempat rumah Sitas ya, berubah. Iya, berubah. Karena Rumah Sintas itu tanggal 21 kalau. Jadi Palembang Bukparti kebagian pada tanggal 16 hari ini. Oke, ya. Nanti apa yang akan dibuat kegiatannya? Silahkan datang teman-teman. ada Ada agenda spesial gitu. Ada yang penulis yang dirahasiakan. datang ya deh, untuk ngobrol-ngobrol ya. Iya. Iya, siapa tahu deh. Dan Dur Galo-Galo ini teman-teman dari Palembang Bukparti luar biasa sekali mereka dari awal sudah mencoba untuk mengenalkan yang hobi membaca atau gemar membaca dan meningkatkan literasi yang ada di Palembang dan dengan berbagai kegiatannya. Dan pastinya ini anak-anak muda yang luar biasa karena yang jarang ya orang-orang yang mau membaca buku ya dimanapun berada tadi. Kalau biasanya di perpustakaan itu pun agak gaya Pak ya. Dikejar deadline skripsi Iya, buat tugas ya. Buat tugas. Di bawah tekanan dosen. Iya, atau di ruangan sendiri ke dalam rumah itu. Dan menikmati membaca ini ada waktu-waktu tidak kalau misalnya kalau menurut kalian? Kalau yang nikmatnya dulu. Iya, kadang tergantung. Nak tidur begitu naik. Iya. Kalau ada Waktu spesifik ya, misal iya. ada teman-teman yang suka sore dan lain-lain lain sebagainya. Kalau aku lebih memilih ke tidak di siang hari, tidak lebih ke menjelang tidur, Pak. Dan biasanya udah terlalu malam tuh, di atas jam 10 malam. Nah, itu lebih enak untuk baca buku. Oke. Ya. Mungkin karena beberapa hal itu ada yang bilang kan lebih enak malam tuh karena lebih Iya. kondusif, suara lebih senyap, terus suasananya lebih dingin. Gak ada aktivitas lagi juga sebenarnya kalau malam itu kan. Ada jeda aktivitas Karena itu. benar jiwanya soalnya. Kalau si Kalau Oyat ayatnya. paling enggak 1 hari itu minimal baca 1 jam. Jadi kadang di sela-sela pekerjaan menyempatkan diri untuk membaca di waktu istirahat jam kerja gitu. Kadang juga malam menjelang sebelum tidur, memang kebanyakan orang itu membaca sebelum tidur. Jadi menggiring matanya juga biar bisa ngantuk gitu kan. Kadang makanya membaca itu dari self improvement pindah ke novel, kemudian ke cerpen, kemudian di kumpulan puisi. Jadi beraneka ragam yang kita baca menentukan posisi kita sedang ngapain kadang gitu. Oke. Nah, ini mungkin banyak juga yang ditanyakan orang nih. Apa yang kemampuan membaca. Kemampuan membaca nih dalam paling banyak kalian itu dalam berapa hari satu buku? Atau hitungan jam? Tergantung jenis bukunya, Pak. Kalau buku-buku tipis macam kumpulan puisi kan, kalau sekedar dibaca itu kumpulan puisi bisa satu kali duduk. Kalau bilang buku kalau sekali duduk. buku-buku kalian pegang ini? Kalau Kintan? Kalau buku-buku self improvement sih kayaknya cukup sih sehari 2 Sehari hari. ya? Kalau memang benar-benar di-push ya itu bisa. Tapi kalau kayak buku-buku yang kayak dipegang Oyat mungkin butuh waktu kayaknya ya. Ini ayat berapa hari dah? Kalau Belum yang selesai. sendiri bukan harian.
untuk membacanya mungkin 1 bulan, tapi kalau untuk memahami si bacaan ini butuh 3 bulan. Iya. 3 Tergantung. bulan. Iya, Oh, tergantung bukan pada- hanya membaca tapi memahami. Iya, memahami. Jadi kita juga kan bisa mengenalkan sebuah karakter, cara berbicara itu dari dialog-dialog yang ada di dalam novel gitu. Jadi membaca ini bisa memperhalus bahasa yang kita gunakan sehari-hari, yang kita pelajari. Dimana kadang di buku ini dijelaskan bahwasanya kalau kita menggunakan kata ini bakal menyakiti seseorang ternyata. Di buku ini menjelaskan tentang eufemisme juga. Jadi kayak bahasa yang lebih halus digunakan daripada bahasa yang lebih kasar atau kebalikannya. Kayak kita menggunakan kata meninggal, wafat dan lain sebagainya. Kan meninggal itu lebih halus kita gunakan daripada Mati. Gitu. Nah, buku-buku novel yang karya Pramudiana Tator ini banyak menggunakan bahasa-bahasa halus. Ternyata tetapi di dalam bukunya itu sebuah kritikan gitu. Satir. Iya, ada suatu hal yang dia sampaikan. Oke. Kalau ada kemampuannya dalam 1 hari bisa 1 buku enggak? Balik lagi tuh Pak, tergantung bukunya yang pertama. yang Tapi kalau buku-buku berat kayak ini, berat nggak ini? Buku sejarah nih, PK Ujong tentang Berat perang isinya, Eropa. kalau berat bukunya sama ya. Berat buku sama. Ini mungkin paling lambat 2 minggu untuk baca, tapi untuk paham itu mesti ditulis lagi kalau akunya ya. Karena aku ada kelemahan sedikit. Jadi tulis lagi ya. Ingin sama orang. Oke, ya. Di penghujung program nih, harapan ke depan bagi Palembang untuk dunia buku dan juga literasi. Silakan ya. Oyat dulu mungkin. Oke. Jadi harapannya dengan hadirnya Palembang Book Party di Kota Palembang, kita menggiring masyarakat untuk menormalisasikan membaca di tempat umum, itu yang pertama. Kemudian mengedukasi teman-teman bahwasanya buku itu bukan dibaca pada saat kita perlu aja. Contohnya kayak kalau kita butuh referensi untuk menulis sebuah jurnal, kita baru membaca buku, enggak. Tapi teman-teman di sini, khususnya di Kota Palembang, bisa membaca ketika dia merasa overthinking, ada spesial bukunya. Ketika dia merasa sendirian, ada bukunya. Ketika dia merasa tidak dihargai, ada bukunya. Nah, dengan adanya buku, kita bisa mencari cara untuk terhindar dari sisi-sisi negatif gitu. Nah, dengan adanya buku dan Palembang Book Party di sini sangat berharap bisa mendirikan pilar literasi di Kota Palembang dengan hal-hal yang positif gitu. Oke, Ades. Nggak pengen terlalu naif atau terlalu muluk Pak. Cukup semakin banyak aku baca, semakin banyak aku bertemu orang lain, itu semakin banyak pemikiran baru yang aku terima, semakin banyak, dan silaturahminya semakin panjang. Dengan begitu saya pikir dari katakanlah 30 orang yang hari ini suka baca, itu nanti akan memiliki keturunan yang katakanlah dia hanya 2 keturunan. Nah, ini akan berkembang biak, dan saya pikir kedepannya itu untuk itu nggak ada judgement lagi di tengah rame kita baca buku, atau ada judgement ngapain baca buku kalau nggak kuliah lagi. Ada judgement seperti itu, dijuluki kutu buku, dijuluki ya dengan konotasi bahasa yang tidak enak lah. Nah, saya harap dengan semacam kampanye yang gerakan langsung seperti ini, itu membaca tuh bukan jadi satu hal yang aneh lagi, terutama di Kota Palembang ini ya. Kayaknya orang mengebaca ini lebih susah ditemukan ketimbang begal, berita begal. Oke, Kintan intinya. Kalau Kinan sih sebenarnya sama ya poinnya. Di saat kita baca, orang nggak ngeliat kita seorang rajin, tapi memang orang ngeliat kita ya kita baca karena memang ya kebiasaan membaca. Sudah itu aja sih, biar orang-orang juga kalau misalkan ngeliat orang lain baca, oh yaudah memang baca buku, bukan sok rajin mau dilihat orang lain, enggak. Itu aja sih. Tapi ini porsinya cowok cewek di Palembang Book Party sama ya? Kayak lebih banyak cewek sih. Ya, Kinan ya. Belum Banyak cewek. pernah ada data survei Pak, tapi kalau apa aku cuma nyengok cewek baik. Iya. Tapi itu juga membuat ini ya, daya tarik ya, bisa berkenalan, bisa berkumpul. Nah itu tadi ya, Pak, benar ya? jadi enak setelah baca buku tuh ada teman diskusi pada Ya, akhirnya. itu. Nggak lihat cowok cewek pokoknya ada teman untuk ngobrol. Kalau dia pernah baca buku yang sama, yuk ngobrolin. Ya, terima kasih. Nanti kita akan buat seksi lagi mungkin untuk membahas buku-buku di rubrik yang Saung Sastra tadi, sama bisa bergerak ya, bisa bergerak di radio, dan nanti kita bisa ngobrol lagi dengan tim ya, siapa tahu bisa mengangkat apa namanya buku-buku yang dibaca tadi. Ya, terima kasih Oyat.
Ades dan juga Kinan ya, bukan Kintan ya, Kintan ya. Untuk kehadiran pada hari ini memberikan inspirasi bagi pendengar dan sampai ketemu dalam kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dulu pendengar kita lah ngobrol-ngobrol bersama ketiga orang ini yang sudah memberikan inspirasi ya dari Palembang Book Party. Mereka adalah komunitas yang tentunya bergerak dalam dunia buku dan literasi. Semoga apa yang kita ngobrol ini bisa menambah wawasan juga inspirasi bagi kita semua. Dan saya tutup untuk program acara kali ini Sriwijaya Pagi, nanti ada Sriwijaya Siang dan bersama rekan-rekannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Beli perhiasan Gelang Suaso. Gelang Suaso dibeli di toko Sinyo. Budayo sebagai pusako bangso. Kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita peloi tadi. Sriwijaya Pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya.